Jalan. Soalnya itu pemakaiannya sepatu. Apa ini? Taruh bunga. Oke, aman Ki. Aman. Ini. Aman. Aja ya dari gua ya. Oke. Belum, sabar. Nah, Aman semuanya? Yuk. aman. Oke, Bang Denny gimana, Mas? Oke. Bang, ya mungkin tadi sudah sempat ada kebaktian, gimana sih Bang melihat kebaktian dan kondisi dari keluarga sendiri Naura, Bang? Ya pasti sedih lah. Kalau ditanya perasaannya sedih lah pasti. Ya kalau gue pribadi sebenarnya kan baru kenal kemarin, ceritanya itu memang udah janjian dari 9 hari yang lalu mau ketemuan, tapi dianya ke tempat mana dulu gitu. Terus dia bilang, "Kak, maaf aku belum bisa kesana nih." Nggak apa-apa. Soalnya akhirnya kemarin malam baru dia bisa ketemuan. Jadi sedih sih, maksudnya walaupun baru kenal sedih gitu, bingung juga sih. Terus tadi kebaktian ikut, tambah sedih. Lihat keluarganya tambah sedih. Ya hari ini gue bete banget sih, karena gue ngerasa sedih sepanjang hari. Dari gue jam 10-an gitu ya, gue dikasih tahu. Tadinya gue nggak percaya juga sih. Itu aja. Sempat awal dapat kabarnya? Kondisinya seperti apa sih terakhir kemarin podcast Kemarin seperti apa? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Dari terlihat dia lemah atau apa gitu. Atau mungkin lemes kecapean. Dulu begitu kan. Laura lagi ngeluh, kayaknya kagak ada hulunya tuh anak tuh.
Mungkin kalau kronologi kenapa dan bagaimana Laura itu, saya lebih baik serahkan ke keluarga. Karena nggak pantas gue mendahului keluarganya. Jujur, nih minta maaf nih sebelumnya ya. Biasanya kan gue sangat kooperatif ya. Cuma untuk kali ini gue kepengennya sebenarnya keluarganya yang bikin statement, bukan gue. Kalau gue hanya sebatas orang baru kenal. Dan gue kagak pengen melangkahin keluarganya untuk membuat statement mereka, karena mereka yang lebih merasakan. Itu sih kalau dari gue ya. Bang, saat lo podcast sendiri sempat ada curhatan apa nggak sih Bang di luar dari podcast? Keluhan-keluhan dia kah atau gimana Bang? Ada sih, Apa aja yang disampaikan? biar keluarganya. Kaget sih, kalau gue pribadi kaget sih, gue dengar sih tuh muka gue di TikTok kalau lagi live, gue juga kaget, kerekam juga kan, kaget, gue pikir siapa gitu, Laura siapa, gue bilang Laura yang semalam bang, hah, gue bilang udah, gue langsung, aduh terus ini gimana ya, gue mesti ngapain, dan seharian itu kan gue ada kerja, gak fokus langsung, ya syukur-syukur gue masih bisa kesini ke rumah duka untuk menunjukkan belasungkawa, dan paling pastinya juga untuk ngasih tahu ke teman-teman media, mohon maaf kalau boleh didahulukan keluarganya untuk statementnya, nanti kalau bisa ya jangan saya, karena saya pribadi bukan keluarga dan tidak pantas sih kalau saya berbicara atas nama mereka. Bang Denny tadi sempat bawa sepatu itu. Oh iya, Kalau boleh tahu bisa ceritain ya, apa itu, sih Bang? oke, itu sepatunya Laura ketinggalan kemarin. Jadi pas aku angkat ke mobil karena udah mau pulang, kan dia di sofa. Ya kita juga lupa sih sepatunya gitu. Jadi aku nanya, mau diangkat ke kursi roda atau langsung ke mobil? Ke mobil aja Kak, langsung. Oke, Laura, boleh nggak gendong? Mau katanya. Ya udah, kita gendong dah tuh. Gue juga ngeri juga sih gendongnya, jadi gue sembari bercanda lah sama dia, bercanda aja gitu, kita sembari gendong-gendong bercanda gitu, terus sembari ngobrol. Oke, janji kita pertahankan ya, siap, pokoknya gue tunggu lu sembuh. Kalau lu udah sembuh kita jalan-jalan keliling Indonesia. Oh ya, Indonesia, Amerika, Inggris, bukan ke Indonesia, gue bilang. Indonesia, iya Kak katanya, sama Ci Olive, iya sama Ci Olive kita jalan. Oke, udah gitu aja udah. Berarti kalau sempet apa ya Bang, janji dengan Laura kalau dia sembuh lo akan ngajak dia keliling-keliling. Nah itu gimana Bang saat ekspresinya Ya, dia sih? Ya lihat aja di video itu ya, yang gue posting di Instagram kenang-kenangan. Itu sebenarnya pengen gue posting besok, cuman tak kenapa hati gue ngedorong gue posting malam itu. Gak tau kenapa gitu loh, gue seneng aja ngeliat dia, terus dia senyum, terus dia kayak semangat gitu. Ini apa hebat loh, maksudnya wanita yang dengan kondisinya kayak Laura, tapi dia tuh pengen di-treat gue baik-baik aja, dan dia seneng. Dan waktu ketemu aku tuh emang gue nggak treat macem-macem, biasa aja gitu, kayak orang normal aja gitu. Gue ajak, jadi waktu ketemu tuh kita nggak podcastan atau konten, ya gue ajak keliling ke rumah. Terus, Kak, aku dulu pengen jadi pemain basket tau Kak. Kan aku bisa main basket. Ih bisa, aku dulu bisa main basket. Di sini ada lapangan basket kan? Ada tuh di situ. Terus gue bawa tuh. Terus ada adegan lucu pas ada polisi tidur gitu. Kan begini kan dia kan jadi mau ke depan. Kak, ada tangan gue, tenang aja. Oh iya, aku pernah jatuh soalnya begini. Iya santai gitu. Terus lapangan basketnya kan gelap. Mau dilihat nggak kalau dia nyala lampu? Mau? Tak, dia gitu. Terus gue ngeliat ekspresinya dia gitu. Ini anak kayaknya apa ya? Kayak seneng ketika dia bisa flashback dengan sesuatu gitu. Dan gue baru tahu ternyata dulu dia pengen jadi pemain basket dari keluarga dia. Ya, gue nggak tahu sama sekali. Itu sih. Jadi kita jalan-jalan berdua. Gak ngonten. Akhirnya sebenarnya gue tuh kemarin malah nanya sama keluarganya, ini kalau nggak ngonten juga apa-apa. Gue bilang soalnya kan biasanya gue tuh di kursi yang podcast gue, dia tuh nggak bisa duduk situ. Dan gue udah kasih kursi juga agak susah, jadi gue dudukin di sofa. Kan gue nggak podcast di sofa, cuman karena dia tetap mau, mamanya gue aja yang malah kepikiran gitu.
Oke. Bang, satu lagi bang, kan Terakhir dong, menjadi lagi rame rame nih. di sosial media, dua narasumber yang hadir di podcast lo itu. Akhirnya ada berita duka. Trauma nggak sih lo artinya? Dengan Karena sempat kepikiran nggak sih bang, akhirnya kayak, oh atau mungkin gimana bang? Iya shock sih gue sih sebenarnya ya, maksudnya, tapi ya nggak juga kan, mereka juga ada di beberapa tempat orang. Cuman yang gue shock ya Laura aja sih, gue shock sih, maksudnya baru semalam ketemu kok bisa begini gitu loh, ada apa gitu kan, masih shock ya, bingung gue asli, terus gue nggak tahu bagaimana menyikapinya, terus apa yang harus gue lakukan, terus gue harus bikin announcement di sosial media nggak sih, atau gue mesti gimana gitu loh, ngeblank gue gitu loh, karena semalam gue posting sama dia, kalau gue nggak posting sama dia semalam ya udah orang juga nggak tahu juga kan. Cuman ya gue suka bingung gini loh, gue baru kenal sama orang ini tapi gue sedih gitu loh, kenapa ya, gue nggak ngerti deh pokoknya, iya gitulah. Gue pikir gue laki-laki yang tidak punya rasa sedih, gue sedih juga ya. Gitu sih. satu hari mengenal sosok Laura seperti apa? Dan sampai satu hari itu sampai bercanda juga kan? Sangat menyenangkan. Gue nggak mau cerita sebenarnya lebih jauh, biar keluarganya dulu aja ya. Karena nanti ada momen bersama dengan gue setelah mau keluarganya. Karena gue pengen keluarganya bercerita dulu, karena momen ini adalah momen keluarganya. Ya. Doanya. Saya Denny Sumargo turut belasungkawa untuk keluarga dari Laura dan juga sahabat dan kerabat yang ditinggalkan. Saya sangat bersyukur mengenal sosok Laura walaupun cuma sebentar, tapi dia telah mengajarkan sesuatu yang berharga buat saya dan kita semua. Dengan kondisinya dia tetap memberikan yang terbaik. Dia fight sampai last minute. Dia tidak ingin diperlakukan seperti seorang yang sakit. Dia tidak ingin playing victim dengan keadaannya. Dia ingin ngasih tahu kepada kita semua bahwa hatinya begitu luas untuk bisa memaafkan. Walaupun dia sudah dihancurkan sebegitu dalam. Nanti kita harus banyak belajar memaafkan dari Allah. Itu aja. Ya, thank you. Thank you.